kita bicara tentang menyusui gitu, kalau kita belum pernah mengalami sendiri gitu, mungkin kita akan mindsetnya akan itu mah nggak usah belajar gitu, itu mah insting seorang ibu gitu, akan langsung bisa gitu untuk menyusui. Pengalaman saya punya 2 orang anak, saat ini sudah usia SD ya. Dulu waktu anak pertama saya lahir, umur saya sudah 31 tahun, saya sudah selesai PTT, saya seorang dokter gitu. Jadi mungkin dengan mindset yang seperti itu gitu, saya agak kurang belajar gitu pada saat itu gitu. Jadi saya merasa bahwa pasti bisa kok gitu, menyusui itu mudah gitu. Saya ngelihat pengalaman ibu saya dulu gitu, anaknya semua 4 orang menyusui gitu. Kayaknya nggak ada masalah tuh, baik-baik aja gitu. Jadi terus terang dengan posisi yang seperti itu saya kurang belajar. Begitu melahirkan belum kenal nih sama Yayasan Orang Tua Peduli, belum kenal sama Markas Sehat gitu. Hari pertama aja udah stres gitu. Udah yang namanya baru ngelahirin, udah gitu si bayi ini kok kayaknya nangis mulu gitu, dia nggak puas-puas gitu. Segitu udah saya coba menyusui pun nggak mudah gitu ternyata buat saya gitu, karena ternyata saya punya masalah gitu dalam perlekatan gitu waktu itu. Jadi akhirnya waktu itu kebetulan melahirkannya juga di klinik bersalin yang swasta gitu, yang mungkin kurang pro ASI gitu. Akhirnya langsung diputuskan gitu. Ya udah Bu, daripada nangis terus, kata bidannya waktu itu, kasih aja udah Sufor gitu. Saya tadinya tidak mau gitu, tapi antara stres gitu sama keinginan untuk menyusui itu akhirnya kalah gitu ya. Jadi akhirnya anak pertama saya itu akhirnya dikasih susu formula dari hari pertama dia lahir sampai usia 1 bulan. Setelah itu saya usahakan balik lagi ke relaktasi lagi gitu. Jadi saya usahakan full ASI dan alhamdulillah bisa sampai hampir menjelang 2 tahun, karena waktu itu saya hamil anak yang kedua, jadi ASInya sudah berkurang gitu. Jadi meskipun kita punya latar belakang medis gitu, seorang dokter gitu, tapi mungkin pada saat kuliah itu dulu juga nggak terlalu banyak dikasih ilmu tentang menyusui. Dan terus terang saya baru mulai gitu, baru mulai membuka mata itu memang pada saat anak kedua gitu, karena kebetulan sudah kenal juga dengan Markas Sehat dan GOP, Yayasan Orang Tua Peduli. Mungkin itu sekilas dari saya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Windy untuk memberikan paparannya hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Rini. Akhirnya bisa menculik Dokter Rini dari kesibukannya di Kementerian Kesehatan. Izinkan saya berbagi layar. Ya, apakah layar saya terlihat? Terlihat, Dok. Ya, suara saya terdengar jelas? Kalau di saya jelas. Ya, jelas. Baik, terima kasih. Sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk memberikan lactation course itu enggak 45 menit ya. Saya 12 tahun bekerja sebagai volunteer di YOP. Kita memberikan kelas laktasi biasanya seharian penuh tatap muka. Tapi 1 tahun, hampir 2 tahun belakangan dengan pandemi ini, kita akhirnya mengubah strategi dengan lactation course online ya. Semoga bisa bersharing ilmu dan pengalaman kepada seluruh peserta pada pagi hari ini. Kita buat judulnya ASI dan menyusui, bayi senang dan ibu tenang ya. Artinya selama paparan ini tujuan dari pelatihan ini adalah menyenangkan kedua-duanya. Bukan buat supaya ibunya happy udah ASI eksklusif ya, atau hanya sekedar membuat bayinya hanya minum ASI saja ya. Kemudian saya mau mengingatkan kembali definisi menyusui berdasarkan definisi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Breastfeeding adalah cara terbaik yang tidak tertandingi untuk memberikan nutrisi yang paling ideal demi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti di kalimat pertama, bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi, yang tidak tertandingi oleh makanan apapun. Tapi kita harus melihat kembali kalimat kedua, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang ideal untuk si anak.
Jadi sementara kita melakukan asuhan nutrisi, memberikan laktasi, memberikan ASI kepada bayi, harus tetap memantau tumbuh kembang anak. Itu yang pada pagi hari ini kita akan latih ya. Di lapangan banyak sekali kasus-kasus yang membuat si ibu menjadi bingung ya, ketika kurva pertumbuhannya jelek, ketika ASI-nya kurang misalnya, atau apakah ASI saya ini cukup. Kemudian banyak sekali informasi mengenai ASI booster, banyak sekali informasi harus bahkan sampai rawat inap dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas bagaimana trik mudah dan murah supaya ASI-nya banyak, bayinya senang, jadi ibunya tenang. Kembali kepada definisi dari WHO tadi ya, ada 2 tujuannya, yaitu pertumbuhan yang optimal, perkembangan yang optimal. Pertumbuhan yang optimal dinilai dari berat badan, tinggi badan, pengukuran ya, lingkar kepala. Panduan dari pertumbuhan yang paling dasar adalah kenaikan berat badan. Karena kenaikan berat badan dipengaruhi sangat cepat dari asupan nutrisi. Berbeda dengan tinggi badan yang dipengaruhinya secara lambat ya. Jadi ketika asupan nutrisinya buruk dalam waktu yang lama, baru tinggi badan dipengaruhi. Ini adalah panduan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui atau sedang hamil atau mau memberikan konseling laktasi ya. 1 minggu pertama berat badan turun sekitar 10% dari berat lahir. Dan paling lambat dicapai 2 minggu. Ada ibu-ibu yang ASI-nya udah banjir, nutrisinya cukup, nggak sampai 2 minggu berat lahir sudah terlampaui. Tapi ketika ini tidak terjadi, maka ini adalah alarm sign. Sampai 3 bulan, pertumbuhan bayi sangat pesat ya, mencapai 200 sampai 250 gram per minggu, sehingga sebulannya bisa naik 800 sampai 1000. Ini sangat pesat sekali. Kemudian mulai melandai 3 sampai 6 bulan, kenaikannya sekitar 450-500, yang laki-laki bisa 600 gram per bulan. Ini adalah patokan bahwa ASI-nya cukup ya. Jadi pertumbuhannya optimal karena tujuan memberikan ASI adalah pertumbuhan. Bagaimana dengan perkembangan? Yang ingin kita harapkan ya, yang kita inginkan dari seorang anak adalah kognitif, kecerdasan, di mana nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, anak-anak yang kita lahirkan sekarang ya menjadi anak-anak penerus generasi bangsa yang gemilang. Dan ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki kualitas otak dan kualitas kecerdasan negara ini. Ya, ada 4 periode yang sangat penting. Saat janin, saat menyusui sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, dan 1 sampai 2 tahun. Kenapa periode ini yang penting? Karena 2 tahun pertama merupakan periode emas di mana otak berkembang dengan sangat pesat. Apabila kita memberi makan kepada bayi, maka sebagian besar kalori yang diasup oleh bayi itu dipergunakan untuk pertumbuhan otak. Jadi jangan sampai gagal. Sesi pagi hari ini saya akan membicarakan tentang periode laktasi, yaitu 0 sampai 6 bulan. Ini adalah mengulang kembali yang tadi. Jadi gimana supaya pertumbuhan anak saya optimal, lalu nanti perkembangannya optimal. Karena goal terakhirnya adalah generasi yang generasi emas ya, generasi bangsa kita menjadi lebih bagus, kognitif menjadi lebih bagus, kalau bisa IQ-nya bisa naik tiap generasi 10 sampai 12 poin ya. Target asupan ASI itu harus cukup dan dinilai dari pertumbuhan. Untuk mencapai tujuan itu, pada pagi hari ini saya mencoba membuat agenda menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana supaya ASI-nya banjir, sehingga bayi mendapatkan cukup nutrisi dari ASI yang merupakan nutrisi yang tidak tertandingi kualitasnya. Yang kedua, bagaimana memantau kecukupannya. Dan yang ketiga, bagaimana mengatasi permasalahan yang muncul seputar menyusui. Saya akan masuk ke bagian yang pertama, bagaimana ASI diproduksi. Kita harus mempelajari
proses ASI diproduksi oleh tubuh dan dikeluarkan dari tubuh. Ini adalah fase laktogenesis ya dalam bahasa medis. Laktogenesis itu fase memproduksi ASI. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, laktogenesis pertama adalah saat hamil sampai melahirkan. Saat ini kelenjar susu di payudara bertambah banyak dan bertambah besar. Tidak ada yang bisa kita lakukan terlalu banyak untuk hal tersebut, tapi dengan kecukupan nutrisi pada ibu hamil bisa memperbaiki proses ini. Fase yang paling krusial, yang paling penting adalah saat laktogenesis 2, di mana bayi lahir sampai kira-kira usia bayi 5 hari atau sampai seminggu. Saat inilah payudara belajar menghasilkan susu. Kenapa saya bilang krusial? Karena 1 minggu pertama itu banyak sekali drama. Ibu misalnya kesakitan pasca melahirkan, bayinya nangis terus karena bayi itu happy sekali di dalam kandungan. Ya, dia seperti di surga. Lalu ketika lahir berpisah dengan ibunya, kemudian merasakan rasa lapar, merasakan rasa haus, merasakan popok basah, merasakan banyak hal sehingga si bayi itu nangis, demanding, dan si ibunya juga mengalami perubahan hormonal, perubahan psikologis yang akhirnya dapat mengganggu proses keluarnya ASI. Oleh karena itu, pada fase yang sangat penting ini, jangan lupa untuk merangsang produksi ASI. Nanti saya akan bicara bagaimana sih memproduksi ASI itu dirangsang. Fase yang ketiga, ini biasanya setelah 1 minggu, ASI-nya sudah keluar, rata-rata kalau usia bayinya 5 hari, maka produksi ASI-nya bisa mencapai 1 liter per hari. Kemudian sepanjang setiap hari berangsur-angsur, berat badan bayi akan naik dan produksi ASI akan bertambah banyak supaya kebutuhannya cukup. Fase laktogenesis 3 biasanya penting kita pelajari apabila kedepannya misalnya ibu mau bekerja ya, karena harus mempertahankan produksi ASI. Beberapa kasus di lapangan saya dapat pasien usia di atas 3 bulan, 4 bulan, kurva pertumbuhannya melambat. Kemudian mulai banyak drama tentang menyusui karena si ibu sudah mulai bekerja. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana mendapatkan kesuksesan menyusui di fase laktogenesis 2 dan fase laktogenesis 3. Prinsipnya sederhana dan semua ibu-ibu rata-rata sudah tahu. Kalau ASI akan diproduksi jika gudang susunya itu harus dikosongkan. Semakin sering dikosongkan, produksi ASI-nya akan semakin banyak. Jadi kita akan pahami bagaimana menstimulasi produksi ASI, bagaimana mengosongkan supaya efektif. Ada 2 hormon yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hormon prolaktin, dihasilkan oleh otak. Dia akan memproduksi ASI selanjutnya. Jadi kita bertanggung jawab untuk merangsang prolaktin sehingga selanjutnya produksi ASI akan banyak. Sering ibu-ibu bilang, saya nggak pompa dok, ASI saya kering. Kalau dipompa juga ASI-nya cuma setetes 2 tetes. Nah, justru supaya ASI-nya banyak harus tetap dipompa karena si prolaktin akan mempersiapkan diri untuk memproduksi ASI di periode minum selanjutnya ya. Jadi bukan saat itu juga dia bekerja. Bagaimana cara stimulasinya? Payudaranya harus kosong. Kalau payudaranya penuh, misalnya ibunya berpisah dengan bayi, tidak dipompa, atau bayi tidak bisa menyusui, mengosongkan secara baik, misalnya bayinya terlalu kecil, 2 kilo, latch on-nya buruk gitu ya, maka prolaktin akan turun dan dia akan berpikir, saya produksi 50, yang kosong yang dikeluarkan 30, sisa 20 akan membuat sinyal negatif ke otak dan dia bilang, otak tolong turunkan kadar prolaktin karena payudara ibu penuh. Payudara ibu yang penuh berbahaya buat si ibu. Jadi tidak salah bahwa otak menurunkan kadar prolaktin ketika payudara tidak kosong. Sebaliknya, ketika dia produksi 60 kosong, kemudian setelah payudara kosong dirangsang lagi, distimulasi misalnya dengan perah ASI, maka prolaktin akan diproduksi dengan sangat banyak untuk minum selanjutnya.
Jadi harus menyusui dengan efektif dan ditambah dengan perah akan membuat stimulasi prolaktin ini menjadi sangat baik. Hormon oksitosin yang kedua. Hormon ini juga dihasilkan oleh otak. Dia diproduksi saat bayi menghisap, ya. Saat itu ketika hormon oksitosinnya sedang naik, maka terdapat letdown refleks. Ibu-ibu biasanya merasa ASI-nya mancur-mancur, ya. Itu adalah efek dari oksitosin. Meskipun prolaktinnya tinggi, dia menghasilkan ASI, tapi kalau ibunya stres, ibunya sakit, maka produksi oksitosin bisa turun dan ASI bisa saja tidak keluar. Oksitosin ini nama lainnya hormon cinta, ya, karena sangat dipengaruhi oleh psikis. Salah satu hal yang bisa menyebabkan produksi oksitosinnya turun, ibunya sakit, stres secara fisik maupun stres secara mental, ibunya tidak happy. Oleh karena itu, ibu harus happy. Bagaimana caranya? Rencanakanlah kehamilan yang matang. Bagaimana kalau kehamilannya disembunyikan? Kehamilan remaja akan sangat sulit. Si ibu ini terbuka terhadap petugas kesehatan, ya, atau dia dalam keadaan depresi berat mengurus anak yang di luar pernikahan, atau kondisi ekonomi yang tidak mendukung, boro-boro mikirin laktasi, ya, mikirin cicilan rumah aja udah pusing, misalnya seperti itu. Jarak kelahiran harus cukup. Menurut obstetri dan ginekologi, jarak kelahiran cukup 2 tahun. Tapi kita lihat kembali, apakah si ibu siap? Apakah si kakak siap dengan jarak kelahiran yang seperti itu? Saya pernah dapat pasien, anak pertama ASI eksklusif, pertumbuhan bagus. Kedua ASI eksklusif, pertumbuhan oke. Ketiga mulai kewalahan. Dia bilang, kok bisa ya dok, ASI saya mungkin sudah nggak bagus. Saya bilang, ibu terlalu lelah karena memiliki anak balita 3 di rumah. Ya, belum toilet training semua, makan masih disuapin kakak-kakaknya, lalu punya anak lagi, sehingga yang menyebabkan buruknya manajemen laktasi adalah si ibu kelelahan, waktunya tidak cukup, perhatiannya juga harus terbagi. Selain itu, kesehatan ibu sebelum hamil juga penting, tapi saya tidak akan bahas di sini, ya. Dan yang paling penting adalah supaya tidak stres, belajar laktasi sebelum hamil. Tadi dokter ini pernah bilang, kalau ilmunya ada, nggak panik gitu. Masalah akan ada, ya, drama di dalam kehidupan ini silih berganti. Tetapi ketika ilmunya kita paham, kita tidak panik, ada masalah laktasi, kita paham dasar-dasar ilmiahnya, maka kita dapat mengatasinya dengan lebih baik. Ini adalah 3 poin kalau mau ASI-nya banjir. Kapan stimulasi produksi ASI? Segera. Pada kelahiran normal, bayinya normal, ibunya sehat, lakukan IMD. Langsung menyusu saat bayinya lahir, tali pusat dipotong, bayinya bugar, ya. Setelah lakukan stabilisasi, biasanya stabilisasi bayi bugar tidak akan lama, 5-10 menit. Bayinya stabil, langsung nempel di ibunya, belajar menyusui, dan payudara saat itu juga belajar untuk dikosongkan dan dirangsang prolaktinnya. 1 jam setelah lahir, menyusui terus-menerus selama tiap 2-3 jam dan dilakukan segera. Oleh karena itu, kalau ada ibu-ibu yang datang untuk melahirkan, baik itu seksio ataupun kelahiran normal, saya tanya, bawa pompa enggak? Kebanyakan jawabannya, enggak dok. Kan nanti aja pulang di rumah. Atau, enggak dok, saya enggak bawa pompa, karena nanti aja kalau saya mau kerja. Atau jawabannya, saya tidak bawa pompa, karena saya tidak bekerja, jadi saya tidak perlu ASI perah. Nah, padahal pompa ASI itu ada yang bentuknya kecil ya, namanya breast stimulator. Zaman dulu bidan menggunakan yang pantatnya merah ya. Nah, itu breast stimulator untuk merangsang produksi ASI, merangsang produksi prolaktin. Tidak semua bayi dilahirkan langsung pintar menyusu. Yang diberikan modal kepada bayi saat dia lahir adalah refleks hisap. Jadi dia bisa suckling refleks. Tetapi untuk menyusu dia harus belajar. Oleh karena itu
apabila terdapat kesulitan mengosongkan payudara oleh si bayi, kita punya pompa untuk melakukan stimulasi produksi. Ini sangat penting di fase laktogenesis 2 yang tadi ya, karena ASI-nya belum diproduksi. ASI diproduksi kan normalnya hari kedua dan sampai hari ketiga setelah lahir. Tips yang kedua, harus dilakukan pengosongan payudara terus-menerus. Jadi sehari bisa 8 sampai 12 kali per 24 jam. Saya pinjam kata-katanya Dr. Wati. Ibu melahirkan tugasnya menyusui pompa ASI sebanyak 8 sampai 12 kali, bukan terima tamu. Kadang-kadang kan habis melahirkan heboh ya, sibuk dengan orang lain ya, tapi ini yang harus dilakukan. Yang ketiga, pengosongan payudaranya harus efektif. Saya punya pasien juga nih, dikosongkan payudaranya dengan menyusui. Anak saya menyusuinya lebih dok dari 12 kali. Bisa tiap jam menyusui. Tetapi tidak efektif. Misalnya perlekatannya belum diperbaiki, atau ada kelainan pada bentuk payudara. Ada loh ibu-ibu yang saya pernah dapat pasien 130 kilo, kemudian payudaranya dengan mega puting, kemudian kesulitan latch on pada bayi, misalnya bayinya 2000 atau 2500. Nah, itu harus dibantu dengan memerah ASI. Jadi payudaranya harus kosong secara efektif. Yakinlah kalau payudaranya kosong. Bagaimana dengan hari pertama, hari kedua? Kan ASI belum diproduksi. Apakah efektif kita melakukan pompa ASI? Sangat efektif. Karena saat itulah sinyal feedback positif ke otak itu kita buat, kita stimulasi. Bahkan ada ibu-ibu yang 2-3 hari pasca melahirkan ASI-nya sudah 30-50. Ada, saya pernah dapat juga seperti itu ya, yaitu pada pasien dengan bayi kembar. Karena dia distimulasinya terus-menerus, segera lahir langsung distimulasi dan dikosongkan dengan secara efektif. Jadi kalau ditanya, apakah saya perlu minum minuman tertentu, obat tertentu, makanan tertentu supaya ASI saya banjir? Jawabannya tidak ada ya. Jadi yang harus dilakukan adalah segera stimulasi produksi ASI, lakukan secara terus-menerus, kosongkan payudara dengan efektif. Dan segera ini ada di fase laktogenesis 2. Bagaimana ketika anak saya sudah 1 bulan, 2 bulan? Harus tetap dilakukan yang 2 hal ini ya, terus-menerus tetap dikosongkan payudara dan harus secara efektif sehingga ketika ibunya berpisah dengan bayi, produksi ASI-nya tidak akan terganggu karena tetap dipertahankan. Ini contoh salah satu contoh yang harus dilakukan apabila mau mengosongkan payudara secara efektif, yaitu perlekatannya harus baik ya. Ini teman-teman bisa browsing sendiri ya atau bisa nonton di YouTube gitu ya. Bagaimana bayi itu harus memasukkan seluruh payudara dan areolanya ke dalam mulutnya sehingga puting harus jatuh di langit-langit bagian belakang sehingga tidak nyeri. Pertanyaan yang paling simpel ketika kita mau tahu apakah nyusunya benar apa enggak, kita tinggal tanya, lecet apa enggak payudaranya. Kalau ibunya bilang nggak lecet, anaknya kenyang, oke bagus. Tapi kalau lecet berarti perlekatannya harus diperbaiki. Sampai berapa lama? Ada anak yang pinter, 1 minggu bisa bagus latch on-nya. Tapi ada juga sampai 4-6 minggu. Dan ini adalah lama yang normal. Ya, rata-rata bisa sampai 4-6 minggu dia dibenerin lagi ya saat menyusu, dibenerin lagi latch on-nya, dibenerin lagi latch on-nya karena masih belajar. Apalagi yang saya bilang tadi ya, mulutnya terlalu kecil, payudaranya terlalu besar. Nanti seiring dengan waktu, payudara akan berbentuk. Baik itu karena dihisap bayi, baik itu karena dipompa. Payudara yang berbentuk akan lebih mudah di latch on-nya. Yang kedua, setelah 4-6 minggu, bayi rata-rata berat badannya naik 1 kilo. Ada yang 1,2 ya, kalau gembul. Nah, mulutnya akan semakin besar dan dia akan semakin mahir. Ini contoh bahwa kalau bayinya kembar, nggak harus loh susu formula. Ini seorang ibu di RSUD Biak ya.
Dia kerjanya hanya menyusui, kanguru pompa. Kiri kanan disusuin, kemudian setelah itu dia pompa lagi. ASI perahnya dikasih lagi ke bayinya. Dan bisa memproduksi untuk 2 bayi. Memang manusia pada dasarnya kan secara normal punya anak hanya satu sekali kehamilan ya, bukan seperti mamalia yang lain. Tetapi betapa mulianya Tuhan ketika kita diberikan anak kembar 2 atau 3, maka secara alamiah produksi ASI pun akan disesuaikan. Tapi dengan usaha, ya usahanya adalah kita harus merangsang produksi ASI. Semakin banyak yang dikeluarkan dan dikosongkan, semakin banyaklah produksi ASI untuk selanjutnya. Ya, ini ibunya percaya diri karena tim Hore perawatnya semua konselor laktasi. Kemudian suaminya juga mendukung, dan kalau anaknya 12 ini nggak mungkin terjadi, ya nggak? Karena akan sibuk dengan pekerjaan yang lain. Jadi yakinlah ibu-ibu dan para peserta yang kehamilannya tunggal, yakinlah bahwa saya bisa menyusui, itu sangat alamiah ya. Mungkin itu dari sesi pertama, bahwa adanya hormon prolaktin dan oksitosin, kosongkan payudara secara rutin, kita harus sehat, harus happy ya. Karena kalau baby blues, saya pernah dapat pasien 2 ya, yang satu memang nggak mau menyusui bayi karena depresi dan akhirnya dirujuk ke psikiatri, yang 2 pernah ada ancaman bunuh diri. Jadi kita harus happy, harus siap ya dengan dukungan keluarga, perencanaan yang cukup baik, pasti menyusui akan lancar. Yang kedua, bagaimana saya tahu kalau menyusui saya berhasil? Bagaimana saya tahu kalau ASI saya cukup? Jawabannya berat badan. Beberapa ibu saya tanya, Bu, ASInya cukup nggak? Cukup dok, soalnya anaknya pipis terus. Nah, saya mau mengkoreksi sedikit. Pipis artinya cairannya cukup. Cairan akan cukup ketika minumnya mencapai kurang lebih 80-100 kali berat badannya. Tapi dia akan tumbuh kalau kalorinya cukup. Berbeda ya, pipis berkaitan dengan cairan, tapi pertumbuhan berkaitan dengan jumlah kalori. Oleh karena itu, kita akan lihat apakah ASInya cukup dengan melihat pertumbuhannya. Ya, ini wajib dilakukan oleh seluruh ibu yang menyusui. Yang pertama, kita akan menggunakan kurva WHO. Ya, dengan kita timbang berat badan, tinggi badan, lalu kita lihat apakah bentuk kurvanya sama dengan bentuk kurva normal yang ada di WHO. Kalau ibu-ibu di puskesmas menggunakan KMS, sama, prinsipnya sama. Yang penting bentuk kurva bayi kita itu sama bentuknya dengan kurva normal. Laktasi periodenya sampai 6 bulan. Oleh karena itu, setiap bulan selama 6 bulan wajib melakukan plot kurva, wajib melakukan evaluasi, ASI saya cukup atau enggak. Bolak-balik harus melakukan itu. Karena kalau kita tidak menilai pertumbuhan, maka judul dari menyusui yang disebut oleh WHO di awal judul ini omong kosong. Ya, WHO bilang menyusui adalah memberikan nutrisi yang terbaik tak tertandingi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Lalu kita hanya melakukan 1 poin saja, nyusuin aja tanpa menilai tumbuh kembang, itu omong kosong ya. Ini kurva normal, jadi baik yang warna merah, yang warna kuning, yang warna hijau, ini adalah kurva normal ya. Bentuknya harus seperti ini. Nah, kita lihat gambar yang di kanan atas, bentuknya kalau kita tarik titik-titiknya tidak sama dengan kurva normal. Kalau kita tidak melihat ini, cuma melihat berat badannya naik, kita akan bilang, normal Bu, berat badannya naik. Padahal anak ini emergensi. Ya, 1 kali melenceng aja emergensi. Apalagi ini dia sudah melenceng 1, 2, 3, 4 titik dia melenceng. Ya, berarti ini pertumbuhannya buruk. Apalagi kalau beratnya tidak naik.
Tidak sulit mengajari ibu-ibu kalau berat tidak naik atau berat turun. Tapi agak sulit mengajari naik tapi lambat. Ini juga jelek. Untuk 6 bulan pertama misalnya kita bisa menggunakan kenaikan berat badan per bulan ya. Jadi sampai 3 bulan seminggunya 250. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Nah itu lebih bisa dipahami ya. Jadi kalau dia naiknya 600 jangan happy. Kalau naiknya 500 jangan happy. Itu jelek ya, itu jelek karena kita targetnya 800 sampai 1000. Lalu 3 sampai 6 bulan, ini juga masih periode laktasi, naiknya bisa 450-500. Sudah lebih lambat daripada 3 bulan pertama, tapi kalau naiknya 300 jangan happy. Saya pernah dapat pasien 1 sampai 3 bulan pertama bagus sekali. Bahkan lebih dari targetnya, 1.200, 1.100. Lalu manajemen ASI perah ibu bekerjanya buruk. Sehingga di usia 3 sampai 6 bulan dia melandai. Kalau tidak pernah diplot, dijumlahkan dari lahir sampai saat itu, gizinya tampak baik. Karena sebelumnya dia udah nabung, bayinya gendut sebelumnya. Tapi karena diplot tiap bulan terlihatlah bahwa ada perlambatan pertumbuhan di usia 3 sampai 6 bulan. Lalu mulailah kita evaluasi manajemen laktasinya gimana. Jangan sampai terlambat ya. Mumpung gizinya masih baik, dilakukan evaluasi manajemen laktasi supaya terselamatkan, tidak sampai menjadi gizi yang jelek. Jika dalam plotting kurva tadi mendapatkan laju pertumbuhan yang melambat, bentuknya tidak sama dengan kurva, atau target yang tadi ada di tabel tidak tercapai, kita lihat di bawah 6 bulan harus evaluasi manajemen laktasinya. Tapi kalau di atas 6 bulan harus evaluasi manajemen MPASI-nya. Ini dicamkan baik-baik. Kenapa? Saya pernah dapat pasien sibuk sekali dengan penyakit-penyakit yang tidak perlu ya. Misalnya, jangan-jangan anak saya nggak nafsu makan, mencari vitamin-vitamin yang sebenarnya dalam medis itu hoaks ya. Kemudian jangan-jangan anak saya sakit. Jangan-jangan wah akhirnya uangnya habis untuk melakukan pemeriksaan laboratorium yang tidak ada gejala pada anaknya. Saya cuma tanya, emang ibu yakin ASI ibu cukup sampai dibilang anaknya yang salah? Nggak tahu dok, karena tidak pernah diukur. Oleh karena itu, ketika kita menemukan masalah ini, kita harus evaluasi manajemen laktasi. Ini caranya evaluasi manajemen laktasi. Saya berharap tidak sampai ke sini ya, karena kalau bab pertama tadi mahir, kemudian produksi ASI-nya banjir, tentu tidak akan ada laju pertumbuhan yang lambat. Kalau tidak ada laju pertumbuhan yang lambat, maka nggak usah pusing-pusing untuk evaluasi manajemen laktasi. Tapi di lapangan banyak sekali yang terjadi. Oleh karena itu saya harus ajarin di pagi hari ini, 1, kita akan evaluasi kebutuhan ASI bayi. Hitung dengan rumus 200 dikali berat badannya dia. Itu adalah produksi ASI yang harus kita produksi selama 24 jam. Dan itu adalah jumlah ASI kurang lebihnya yang harus diminum bayi dalam waktu 24 jam. Kemudian kita samakan dengan kebutuhan ASI pada bayi. Berapa banyak sih saya bisa produksi? Bagaimana cara mengetahui produksinya? Kita akan mengambil sampel saja ya. Misalnya saya pompa jam 12, jam 2, jam 4 saya pompa. Saya mendapatkan rata-rata produksi saya berapa per porsi. Tinggal saya kalikan aja. Saya kalikan 8 sampai 10 per hari. Itulah hasil produksi ASI saya sekarang. Bisa saja jawabannya produksi ASI saya cukup, tapi bayinya yang tidak mau minum, misalnya seperti itu. Atau produksi ASI saya memang jauh dari target. Jadi jelas jawabannya adalah harus memperbaiki manajemen laktasinya, harus melakukan relaktasi, merangsang kembali produksi ASI. Relaktasi caranya sama seperti kita merangsang prolaktin di saat
laktogenesis 2 tadi. Manajemen ASI perah itu seperti saya sudah sebutkan minimal 180, tapi lebih gampangnya kita menghitung dari angka 200. Dan kira-kira jumlah proporsi bayi itu sekian. Tidak sama tiap bayi, ada yang gembul, ada yang juga sedikit-sedikit minum. Dan frekuensi minum sekian. Jadi ketika saya mau berpisah dengan bayi, panduan ini akan membuat saya bisa merencanakan berapa jumlah botol yang saya tinggalin, berapa jumlah ASI per botol yang akan saya tinggalkan untuk bayi di rumah. Ya, ini contoh salah seorang bapak yang bolak-balik ke NICU membawa ASI perah yang diperah dengan tangan karena di sana belum bagus listriknya ya, tiap hari mati lampu. Saya nggak tahu sekarang gimana, tapi dulu tiap hari mati lampu, pompa ASI juga nggak ada yang jual, sehingga kita menggunakan pompa yang paling efektif dan paling praktis yaitu manual ya, dengan tangan. Tapi jawabannya bisa. Jadi ini bayinya sakit, ibunya juga sakit, bolak-balik si ayah mengantarkan ASI perah, bisa ASI. Bagaimana dengan orang-orang di Jakarta ya, yang anaknya sehat, ibunya sehat ya, dan fasilitasnya sangat cukup. Semua baik itu kantor, itu mall, semua menyediakan pojok ASI ya, dan itu kan merupakan undang-undang dari pemerintah. Jadi harusnya tidak ada masalah untuk manajemen ASI perah. Nah, ini saya mau pinjem kata-kata Dr. Wati, ASI perah itu save it for the rainy day. Jadi bukan berarti kalau saya tidak bekerja, saya nggak perlu punya ASI perah. Bisa aja suatu saat kita mendapatkan yang kita tidak inginkan ya, misalnya sakit, atau kita harus berpisah bayi dengan ibu. Saya pernah dapat pasien juga kemarin COVID, dia sibuk urus keluarganya yang sakit ya, urus orang tua, urus ayah dan ibunya, dia masih menyusui juga. Nah, itu ASI perah akan sangat bermanfaat, terutama untuk ibu bekerja. Atau bayinya yang memang kesulitan tidak bisa menyusui langsung, bayi-bayi prematur yang pakai selang minum di rumah sakit, maka ASI perah akan sangat bermanfaat. Yang paling tren adalah untuk top up ASI. Ini yang paling sering di lapangan ya. Ini kan jumlahnya sangat sedikit, ibu sakit juga di statistik juga cukup sedikit. Tapi yang paling penting untuk memberikan tambahan asupan nutrisi buat si bayi. Ini sudah saya jelaskan, paling praktis dengan tangan. Nah, ini ada 3, tadi kan ada 3 tips apabila melahirkan terus ASINya mau banjir nih. Tipsnya tadi kan segera mungkin distimulasi, kemudian terus-menerus dengan frekuensi yang cukup, dan yang ketiga pengosongan payudara harus efektif. Tapi ada tips lagi apabila selama laktogenesis 3, selama menyusui, tiba-tiba ASINya ngedrop atau ASINya kering ya, itu harus dirangsang lagi dengan jumlah memompa lebih dari 6 kali sehari dan diusahakan 2 payudara ya. Ini contoh memerah dengan tangan, bisa di browsing sendiri dengan kata kunci marmet teknik ya. Jadi yang penting intinya adalah payudara tidak diurut, tapi kita pegang payudara di satu titik, kemudian ditarik ke belakang, kemudian digulung ke depan. Nah, ini adalah ibu-ibu yang bayinya sedang dirawat di ICU, mereka melakukan pompa dengan memerah dengan tangan, mengosongkan payudara secara rutin, dan jumlahnya cukup bahkan lebih ya, dari yang diperlukan bayi. Kenapa? Karena pengosongan payudaranya optimal. Yang tadi prinsip-prinsipnya dipenuhi. Tidak ada satupun ibu-ibu yang dikasih ASI booster, ya, atau menjalani terapi-terapi, hipnoterapi dan sebagainya. Nggak ada. Hanya dikosongkan payudara secara rutin, dia bisa memproduksi sesuai dengan kebutuhan bayinya. Padahal dia berpisah karena bayinya dirawat di ICU. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kita harus belajar tentang menambah ASI perah pada bayi sehat ya. Bayi sehat itu akan menyusu
secara langsung biasanya 8-12 kali per hari. Ibu yang produksi ASI-nya cukup akan dapat membuat bayi kenyang 10-15 menit. Kenapa? Karena ASI awal itu ASI yang encer. ASI yang mengandung cairan lebih banyak tapi sangat tinggi dengan imunoglobulin. Tapi menit ke-7 sampai 10 biasanya keluarlah ASI yang sangat kental dan tinggi lemak. Sehingga 10 menit aja bayi sebenarnya udah kenyang sekali. Jadi aneh kalau ada bayi yang menyusu 30 menit nggak mau berhenti. Ditaruh nangis lagi. Belum 2 jam sudah nangis lagi. Terus minta nyusu terus-menerus. Maka ketika ada bayi yang tipenya seperti ini, yang pertama kali harus disingkirkan, apakah ada penurunan produksi ASI atau produksi ASINya memang tidak pernah cukup atau low milk supply. Disinilah perlunya merangsang produksi ASI dan memberikan kecukupan nutrisi. Ya, jadi sementara ASINya belum banyak, tidak mungkin dia cukup hanya direct breastfeeding. Harus ditambahkan dengan ASI perah. Kalau tidak percaya, boleh dicoba deh. Ambil DOT, lalu nyusuklah selama 15 menit ya. Rasakan tuh kalau isinya semua lemak atau wah gulai otak gitu ya, kita ngenyot selama 10-15 menit kenyang sekali. Oleh karena itu, percayalah bahwa anak Anda ketika terlalu sering menyusu itu pada umumnya low milk supply, ya. Lalu bagaimana caranya ketika produksi ASI saya turun atau sedikit? Harus dilakukan 2 hal. Produksinya harus dibanyakin. Sementara itu jangan tega sama bayinya. Tambahin supaya ASINya nutrisinya cukup. Kadang-kadang ibu suka bilang, ya udah dok, saya suruh aja nyusu sampai selama mungkin, tunggu aja sampai produksinya banyak. Nah, saya bilang jangan tega karena pertumbuhan otaknya, ingat ya, pertumbuhan otaknya sangat pesat di 2 tahun pertama. Dan periode laktasi adalah periode yang pertumbuhan sangat pesat. Nggak ada seumur hidup kita naik berat badan 1 kilo sebulan. Nggak ada ya. Kalau orang dewasa naik 1 kilo sebulan, 12 kilo setahun udah pusing ya. Tapi hanya bayi yang menyusui ASI yang laju pertumbuhannya sangat cepat. Oleh karena itu, selama ASI kita masih belajar dan kita rangsang, bayinya nggak boleh lapar. Jadi dia nambah. Bagaimana caranya? Kita pompa ASI, boleh sambil atau setelah menyusui. Capek banget, pasti 8-12 kali sehari ya. Terus pompanya 15-20 menit per payudara. Oleh karena itu ketika kita pakai double pump akan menghemat waktu. Jumlah top up ASI perah bisa pakai porsi 20 kali berat badan atau berikan aja sekenyangnya bayi. Setelah nyusu 15 menit, dipompa 20 menit, dikumpulin setetes demi setetes, terus dikumpulin. Aduh, dapat juga nih 50. Langsung kasih ke bayinya. Dan jumlah top up di atas 20 mili pada umumnya efektif diberikan DOT. Kalau cuma 5 cc, ya pakai pipet lah. Nggak mungkin dimasukin ke botol ya. Jadi triple action, habis menyusui, memompa, lalu hasil pompaan yang di top up, akan menyelesaikan 2 masalah. Produksi ASI akan banyak, bayi akan kenyang. Berapa lama? Biasanya sama seperti kita merangsang laktogenesis 2 di slide saya yang sebelumnya. 5 hari kan? Dari mulai produksi ASINya 0 sampai 1 liter itu membutuhkan waktu 5 hari. Demikian juga ketika kita mau merangsang low milk supply. Selama 5 hari kita kerjakan, biasanya akan meningkat produksinya. Dengan catatan ya prolaktin dan oksitosinnya ya cukup, ibunya juga sehat, dalam keadaan sehat. Lalu ibu-ibu akan bilang, dok ini nggak sempat saya, sibuk lah segala macam, nggak sempat mompa dan sebagainya. Nah itulah mengkonfirmasi bahwa ya jelas aja ASINya kering ya, karena memang waktu yang digunakan untuk merangsang prolaktin kan juga sedikit. Gimana caranya supaya kita tidak jatuh ke dalam fase ini? Balik lagi ke fase seminggu pertama. Fase seminggu pertama merangsang produksi sampai banjir.
Kemudian selama cuti, apabila ibunya bekerja, selama cuti itu sudah melakukan stimulasi. Banyak ibu-ibu yang bilang gini, "Dok, saya kan masuknya November nih. Saya mulai perah Oktober akhir." Saya bilang salah. Harus dari awal merangsang produksinya. Gak apa-apa hasilnya banjir. Gak apa-apa sampai ngebuang ASI karena saking banyaknya. Yang penting anaknya pertumbuhannya bagus dan ketika masuk bekerja tidak ada resiko untuk ASI-nya sedikit. Karena memang rangsangannya dilakukan dari awal, prolaktinnya sudah tinggi, produksinya sudah sangat banyak. Ini contoh kasus ya. Jadi ada bayi umurnya 3,5 bulan, beratnya 4,5. Kita lihat berat bayi 3 kilo. Kalau kita pakai tabel yang tadi, berat bayi 3 kilo, secara kasar deh, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu naiknya 3 kilo. Ya, sekilo, sekilo, sekilo. Pakai rumus kasar gitu aja, kita dapatnya 6 kilo di usia 3 bulan. Berarti bayi ini dalam keadaan pertumbuhan yang buruk dan gizi yang buruk. Apa yang harus kita lakukan? Evaluasi manajemen laktasi. Ada 2 yang harus dilakukan. 1, membuat kebutuhan ASI. Ya, kebutuhan ASI-nya 900. Berarti setiap mompa harus 90. 1, cek menghitung kebutuhan ASI. Sudah. Kedua, cek produksi ASI. Bu, coba Bu ya, dari mulai jam 12 siang sampai jam 6 sore, coba Ibu pompa dulu tiap 2 jam. Sementara itu bayinya kasih aja ASI perah dulu. Lalu kita tanya, berapa produksi ASI Ibu? Waduh, Dok, saya hanya bisa dapat 50-an. Ini juga setetes-setetes dapatnya. Dan setengah jam saya mompa baru dapat segini. Oleh karena itu kita bisa berpikir, kalau bayinya menyusu 10-15 menit, pasti dia akan kekurangan. Kita bandingkan dengan angka yang kita dapat tadi. Kita dapat angka 90 cc, tapi ASI-nya cuma 50. Artinya dia harus top up sebanyak 40 setiap setelah minum. Ya, ibunya balik lagi triple action tadi. Habis dia nyusu, dia pompa, dia top up. Kalau dapat hasil pompanya lebih dari targetnya, silahkan aja dikasih semua. Karena bisa jadi si bayi memang memerlukan kalori lebih banyak untuk bayar utang yang kemarin-kemarin pertumbuhannya jelek. Biasanya dalam waktu 5-7 hari, produksi ASI akan bertambah banyak. Ciri-cirinya apa? Bayinya kalau habis nyusu 10-15 menit kenyang. Terus pas di top up, dia udah mulai nggak mau. Di top up 40 cc aja habisnya cuma 20. Dan laju pertumbuhannya akan perbaikan. Ya, ibu-ibu harus semangat. Ketika low milk supply lakukan ini, misalnya Sabtu Minggu libur gitu ya, bisa minta Senin atau Jumat izin cuti untuk merangsang produksi ASI-nya untuk kembali. Mungkin itu dari sesi kedua tentang memantau laju pertumbuhan dan strateginya jika laju pertumbuhannya melambat selama fase laktasi. Yang nomor 3, bagaimana sih kita mengenali dan mencegah masalah laktasi yang mungkin muncul ya. Masalah yang pertama, ibu bekerja. Sebenarnya sih itu bukan masalah ya. Di zaman sekarang ini sebagian besar wanita juga berkarir ya. Nah, bagaimana cara memecahkannya adalah melakukan stimulasi dan simulasi. Yang paling sering dilupakan adalah yang nomor 2, simulasi. Kita coba gladi resik, tapi gladi resiknya bukan besok mau kerja, hari ini baru gladi resik, enggak. Kalau saya sih seminggu 2 minggu setelah melahirkan saya gladi resik. Mau lihat kalau dia ditinggal 2 jam tuh gimana ya. Terus bagaimana responnya ketika diberikan ASI perah. Bagaimana kesulitannya ketika saya memberikan ASI perah, menyimpan ASI perah gitu ya, sehingga dia terbiasa kalau mamanya nggak ada, oke, berarti saya minum ASI perah. Kalau mama ada, berarti saya menyusu langsung.
Ya, jadi nggak seperti anak yang nanti ketika ibunya bekerja dia nursing strike, ngamuk-ngamuk, susu nggak mau, ASI perah nggak mau, dot nggak mau, nyusu langsung juga marah-marah karena dia merasa kayak putus cinta ya, di stres dia karena ibu itu buat dia adalah malaikatnya dari sejak dia ada di bumi. Nah, simulasi ini sangat penting. Makin dekat kita bekerja, semakin panjang, semakin nyata ya. Jadi misalnya saya bekerja di bulan Februari, maka Januari itu udah ada beberapa hari yang simulasi sejumlah waktu kita pergi dari rumah untuk melihat, mengevaluasi masalahnya di mana. Kemudian ketika kita mau memberikan training kepada pengasuh, misalnya ada juga pengasuhnya babysitter, ada juga pengasuhnya si nenek, maka kita harus coba dulu sendiri. Saya mau pinjam kata-kata Dr. Wati ya, jangan menjadi pemberi instruksi. Saya dapat ilmu nih dari manajemen laktasi YOP, pokoknya kamu harus begini ya mbak, gini. Padahal si ibunya sendiri nggak pernah nyoba. Gimana sih toleransi dia sama ASI perah? Dia happy apa enggak? Ada anak-anak yang sukanya ASI perah yang anget. Ada juga yang sukanya ASI perah misalnya yang sedikit dingin misalnya ya. Kita tidak akan tahu kondisi di lapangan tanpa kita mencobanya sendiri. Termasuk dia sukanya dot yang mana sih lah. Kalau kita nggak nyusuin sendiri, mana kita tahu kalau dia lebih suka jenis yang mana atau kesulitan seperti apa gitu. Ini tipsnya bahwa selama kita berpisah dengan bayi, produksi ASI harus tetap dipertahankan. Kalau yang ini pompa rutin tiap 2-3 jam sampai payudara kosong, kayaknya sudah berkali-kali saya sebutkan. Kemudian ASI perah harus sesuai dengan kebutuhan bayi. Ya, jadi kalau ibu bekerja dari pagi sampai sore, artinya kan setengah hari. Setengah hari itu berarti 100 cc dikali dengan berat badan. Kalau 24 jam berarti 200 cc. Berikanlah dengan metode yang paling alamiah ya, 0 sampai 6 bulan dia menghisap. Belajar pakai gelas biasanya di usia-usia setelah empasi ya 10 sampai 11 bulan. Nah, ini gimana caranya supaya tidak lecet putingnya? Saya sudah jelaskan tadi bahwa seluruh areola ibu harus masuk ke mulut bayi yang gambar kanan yang benar sehingga jatuh di langit-langit yang lunak ya, jadi tidak lecet. Yang kedua, apabila dia tidak bagus perlekatannya, selain putingnya lecet, pengosongan payudaranya tidak akan bagus. Oke, kemudian bagaimana supaya tidak bengkak? Gampang, kosongin aja secara rutin. Kalau masih rada penuh setelah menyusui, pompa aja sampai selesai. Sampai tidak ada yang menetes lagi, ya. Bagaimana dengan puting yang rata atau retracted atau inverted? Sebenarnya bayi-bayi itu dirancang untuk menyusu di payudara, bukan di puting. Tapi latch on-nya ada beberapa ibu yang memang retracted dan latch on-nya agak sulit. Oleh karena itu harus dilakukan pompa. Bayi tetap nyusu supaya dia belajar. Ya, ayo kamu belajar terus. Tapi selama itu dia menyusu, kita jangan kepedean ASInya cukup. Udah tahu perlekatannya nggak bagus. Oleh karena itu, setelah disusuin, dipompa lagi. Bahkan bisa ditarik dengan spet yang dibalik. Biasanya payudara akan menyesuaikan bentuknya karena sering dipompa. Lama-lama keluarlah putingnya. Dan karena bayinya minumnya cukup, dengan ASI perah dia cukup, maka saat berat badannya bertambah juga keahlian dia menyusu, akhirnya jadi lancarlah latch on-nya. Ya, kemarin saya dapat pasien di Markas Sehat, mudah-mudahan ikut kelas ini. Putingnya rata, bayinya susah latch on. Terus saya bilang, sekarang gimana Bu? Aman dok. Berapa lama bayinya bisa latch on? Seminggu, dia bilang, saya coba aja terus gitu. Ada juga yang 1 bulan, tapi bayinya gendut-gendut aja. Saya bilang, gimana Bu supaya bayinya gendut aja? Iya, sebagian besar pakai ASI perah dok. Dia nyusu untuk belajar aja gitu. Ini bagus. Saya bilang, ibu bagus. Justru bukannya ibu pesimis ASI tidak cukup, justru karena kita harus meyakinkan
kamu harus minum deh, karena kalau kamu latch on-nya jelek kan nggak efektif. Jadi kita tambahkan dengan ASI perah. Apabila ibunya minum obat atau sakit, silahkan dicari kandungan dosis obat, kandungan obat dan dosis, lalu dicari di sumber FDA. Ibu bisa browsing breastfeeding, misalnya isinya adalah asam valproat ya, asam valproat breastfeeding. Lalu lihat dari FDA atau WHO apakah itu dianjurkan untuk ibu menyusui. Jika tidak dianjurkan, diskusi dengan dokter yang meresepkan. Karena pada dasarnya yang diutamakan adalah si ibu. Jadi ibunya harus sehat dan harus optimal ya. Kemudian di era COVID ada juga masalah, yaitu masalah penularan COVID kalau ibunya positif. Apabila ibunya tanpa gejala, swabnya negatif dan biasanya bebas demam, boleh kok menyusui langsung. Yang kedua, apabila tidak ada siapapun yang bisa membantu si ibu, dengan resource yang sangat sedikit, tapi si ibunya tidak sesuai dengan syarat ini, dia boleh menyusui dengan 3 syarat. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan sering membersihkan permukaan-permukaan. Ingat bahwa ketika ibunya positif COVID, swabnya positif, paling ideal ASI perah. Karena COVID ditularkan melalui udara pernapasan dan jarak yang dekat, ya, jadi close contact. Saya mau kuis dulu, mudah-mudahan masih sempat, boleh dibuka pollingnya. Dokter Sylvia boleh bantu polling? Baik, saya bacakan ya. Bayi usia 5 hari, kuning, sampai ke dada. 5 hari ya, 5 hari yang lalu lahir 3 kilo. Sekarang 2,9, jadi turun beratnya. Bayinya nyusu langsung tiap 2 jam, payudara kiri dan kanan. Kemudian ada yang bilang, wah ini bayinya beratnya turun, kuning, ini harus ada tambahan susu formula. Bagaimana menurut pendapat para peserta? Silahkan. Kuning, beratnya turun, menyusui langsung, apakah perlu sufor atau tidak? Apakah bayinya normal atau tidak? Wah, kayaknya sebagian besar jawabnya nomor 3. Berarti ada yang keliru nih cara saya menyampaikan pesannya. Baik, karena setengah dari peserta sudah menjawab, kita tunggu lagi, masih ada lagi peserta yang mau menjawab. Ada 150 peserta, jadi kalau 75 oke cukup. Masih ada yang mau menjawab? Baik. Ya, masih bertambah ya, 96. 99. Baik, 100 peserta saya tutup dulu ya. Oke. Baik. Jawaban yang benar nomor 2. Tapi sebagian besar menjawab nomor 3 ya. Mungkin saya yang salah menyampaikan nih. Atau second choice terbaik mungkin ya, kalau perah ASI lalu diberikan ASI perah. Jadi kenapa jawaban nomor 2 yang benar, yang paling benar jawaban nomor 2? Karena bayi ini sehat. Apabila dia turun 100 gram, ya, turun 100 gram dari 3 kilo, itu kurang dari 10%. Normalnya turunnya 10%, ya enggak? Kalau dia turun 10%, berarti kan 300 gram. Tapi dia turunnya 100, artinya ASI-nya cukup. Lalu kuning itu normal. Saya sengaja selipin sedikit kuning, karena
ibu-ibu menyusui akan erat ya dengan masalah kuning. Bayi di usia 4-7 hari rata-rata ya kuning ya. Sebagian besar bayi ya 60-70% bayi ya dia kuning. Dan kuningnya sampai ke dada, kalau kami di medis ini sampai ke dada kita bilang masih ringan. Jadi kalau kita mau tanya ASI-nya cukup atau tidak? Jawabannya cukup, karena parameter cukup adalah pertumbuhan. Ya, parameter cukup adalah pertumbuhan. Jadi ASI-nya cukup, manajemen laktasinya sudah cukup. Berarti udah benar dia nih manajemen laktasinya ya, sehingga jawabannya adalah ASI ibu cukup, berat badannya normal karena turunnya memang sesuai dengan laju pertumbuhan dan tidak perlu diberikan susu formula. Jadi kan pertanyaannya apakah ada seorang teman yang menyarankan susu formula? Bagaimana dengan yang pertama? Yang pertama jelas nggak perlu ya, tidak perlu susu formula karena tidak ada indikasi medis. Indikasi medis itu misalnya bayinya dehidrasi berat tapi ASI-nya nggak ada ya. Jadi Pak nomor 1 jawabannya salah ya. Kemudian bayi kuning dan dehidrasi juga salah ya. Bayi kuning itu tidak selalu dibawa ke rumah sakit. Dan bayi juga tidak tampak dehidrasi dengan berat badan yang turun kurang dari 10%, bayinya kita simpulkan tidak dehidrasi. Jadi yang galau antara nomor 2 dan nomor 3. Kalau saya kenapa nih jebakan nomor 3? Pilihan nomor 3 itu dia pompa dan diberikannya ASI perah. Terukur ya, sepertinya tidak perlu. Kalau mau top up boleh, misalnya habis nyusu dia pompa lagi, terus dia kasih lagi boleh, tapi dia tidak perlu melakukan epping ya, eksklusif pumping nggak perlu. Yang nomor 3 ini maksudnya eksklusif pumping nih. Bisa kuis nomor 2? Ya, silakan. Nah, bayi kuis nomor 2 nih 1 bulan, nyusu terus-menerus. Kalau nyusu lamanya bisa setengah jam. Habis nyusu setengah jam, dia tidur. Tapi jarak 30 menit teriak lagi tuh, minta diewang, minta nyusu lagi. Ibunya udah kecapean, dia bilang, "Dok, saya tiap jam kerjaannya cuma nyusu. Ya, mau mandi aja nggak sempet. Saya mau makan aja udah teriak tuh bayinya." Bayinya beratnya lahirnya 2,8 dan saat usia 1 bulan naik 200 gram. Bayinya beratnya naik ya 200 gram. Sampai sekarang belum ada yang jawab bau tangan ya. Tapi di lapangan banyak loh yang bayi dituding bau tangan. Padahal kan bayi itu pinter, bukan bau tangan. Dia pinter, orang dia tahu bahwa paling indah hidup di dunia dalam pelukan ibu kok. Baik, ditunggu. Ingat ya, berat badannya naik nih 200 gram sebulan. Maunya nyusu terus. Baik, ada juga yang menjawab bau tangan. Baik, sudah 87 ya. Saya berarti udah di atas jumlah, ya meningkat terus. Kita tutup nanti di 100. Oke. Sebagian besar menjawab betul. Jawabannya adalah nomor 2. Kenapa? Coba kita lihat ya.
Kalau dia usia 1 bulan, berat lahir 2,8, kan usia 2 minggu batas minimal sesuai dengan berat lahir. Berarti 2,8 di usia 2 minggu. Ini jarang sekali, jarang sekali. Lebih seringnya usia seminggu udah naik tuh berat badannya. Serius, karena biasanya pasien-pasien yang saya konseling itu usia 2 minggu udah melampaui berat lahir, sangat melampaui ya. Jadi usia 1 bulan harusnya minimal 32 atau 34. 32, 34 aja kita bilang itu nggak terlalu bagus sebenarnya. Jadi kalaupun berat badannya naik tidak cukup ya. Jadi kita lihat di nomor 2 yang betul. Berat badan naik tapi tidak adekuat. Nah, pertumbuhan adalah parameter ASI cukup atau enggak. Jadi jawabannya ASI tidak cukup, pertumbuhan jelek. Yang dilakukan adalah evaluasi manajemen laktasi. Nah, bagaimana dengan yang nomor 1? Ini mah mau dieyong-eyong. Tapi kalau bayi yang mau dieyong-eyong bau tangan ya, ini sebenarnya kalau dalam bahasa medis tuh nggak ada bau tangan ya. Dia berat badannya bagus dong, kan bayinya harusnya normal ya. Jadi berat badan ini naik tapi tidak adekuat. Jadi yang menjawab nomor 1 salah. Ya, ASI tidak cukup, berat badannya jelek. Oleh karena itu, teman-teman baik itu ibu rumah tangga, bidan atau perawat itu harus memahami berapa sih kenaikan berat yang bagus supaya kita tidak memberikan PHP sama orang tua. Oh, beratnya bagus nih, padahal naik 200 mah jelek banget gitu ya. Nomor 3, salah, menyusui harus lebih lama. Ini sih tega sama bayinya. Tadi ada slide yang menuliskan hind milk itu keluar 7 sampai 10 menit. Jadi kalau ASI-nya cukup, harusnya dia happy selama 15 menit. Kalau mau fair sama bayi, saya mau mencuri sedikit nih, minta maaf sama Dokter Wati. Dokter Wati kalau ngasih ceramah empati, dia selalu bilang, lakukan dulu sama dirimu sendiri. Mau nggak makan instan selama seminggu terus-menerus gitu ya. Saya mau coba nih, gimana kalau ibu dan bapak misalnya 45 menit nggak berhenti ngenyot. Nah, saya pengen tahu, apakah itu melelahkan atau happy atau bikin stres? Apalagi yang dikenyot, yang kita hisap itu adalah dot yang kecil dan keluarnya sedikit. Coba dulu deh. Ya, kita sama juga makan di restoran tapi sendoknya sendok kecil. Ya kan, gemes gak? Nggak kelar-kelar nih makannya. Jadi saya pengen sendok yang gede karena saya lapar. Oleh karena itu jawabannya adalah top up ASI. Nah, evaluasi manajemen laktasinya bagaimana? Kita hitung ya. Anggaplah dia sekarang 3 kilo dikali 200 berarti si ibu harus memproduksi 600. Bu, pompa ya tiap 2 jam. Coba lihat 3 kali deh. Udah dok, udah dipompa. Nah, pertama dapat 20, kedua dapat 30, ketiga dapat 20 lagi. Oke, berarti harus di top up rata-rata 40. Jadi setelah nyusu dia harus top up 40. Dapat dari mana ASI untuk top up-nya? Hasil dari perah ASI yang secara intens selama tiap 2 jam itu. Jadi yang ini benar ya. Baik, terakhir adalah kuis nomor 3 ya. 7 hari nih, beratnya 7 hari. Maaf, usia 7 hari, berat lahir 2.600, berat saat ini 2.200. Sama nih, bayinya juga nyusu terus-menerus. Sama seperti bayi yang kedua ya. Tetapi si ibu bilang kalau dipompa 60. Pertumbuhannya bagus apa enggak? ASI-nya cukup apa enggak? Ya, sementara paling banyak yang menjawab nomor 1 ya.
Sudah? Sedikit lagi, udah di atas kuota nih. Sepertinya saya sedikit terhibur ya, karena 2 soal terakhir jawabannya benar, banyak yang benar. Yang pertama aja ya perlu diperbaiki ya, yang bayi normal dianggap ini ya, jadi bayinya yang pertama normal, quest nomor 1. Baik, selesai ya. Sebagian besar menjawab nomor 1 dan jawaban yang paling benar adalah nomor 1. ASINY-nya cukup, karena kalau kita coba kalikan 2,6 dikali 200, itu kira-kira 500. Ya, 500 kalau ibunya mau 460, cukup dong. Tapi kenapa sih bayinya ini nggak dapat minum dengan baik? Nah, karena perlekatannya buruk. Yang mesti kita evaluasi adalah perlekatannya, bibirnya harus doer. Saya sering ketemu ibu-ibu yang bayinya tidak bisa perlekatan karena ditarik terus payudaranya. Takut dong hidungnya ketutupan. Jadi ditarik lagi, itu yang pertama ya. Yang kedua, pada yang paling sering adalah payudaranya yang besar, ibunya obes, putingnya besar, dan anaknya kecil. Nah ini saya kasih contoh bayinya 2,6, jadi nggak terlalu besar ya. Tunggu aja Bu, nanti kalau dia beratnya 3 kilo atau beratnya 4 kilo juga mulutnya tambah lebar, nanti dia bisa deh menyusu dengan baik. Oleh karena itu jawaban yang paling benar adalah perbaiki perlekatan menyusui. Belajar aja terus, tapi jangan kepedean. Saat dia nyusu, jangan kepedean, pasti cukup nih. Enggak. Jadi berikan lagi dengan top up ASI perah. Jadi dua-duanya berjalan ya. Belajar let's on jalan, nutrisinya tetap jalan. Nomor 2 boleh, tapi nanti kesian kalau dia nggak belajar latch on ya. Jadi nomor 2 boleh, anaknya pasti cukup pertumbuhannya, ASI perahnya juga cukup, tapi yang paling the best itu tetap belajar latch on ya. Nah nomor 3 salah ya, pasti ada masalah nih karena berat badannya turunnya banyak. 2.600 ke 2.200 itu banyak ya. Baik, ini sudah selesai ya kuisnya. Saya kembali ke slide bagaimana ya? Oke. Nah, ini adalah akhir slide-nya. Sesuai dengan judulnya, bayinya senang, ASI-nya cukup, perutnya kenyang. Kalau perutnya kenyang, happy, dia tidur 2 jam seperti malaikat. Ibunya juga happy ya. Bisa belanja-belanja online gitu ya. Tumbuhnya optimal, perkembangannya optimal, itu yang mau kita harapkan. Suatu saat nanti mungkin aja bisa sepandai B.J. Habibie ya, jadi insinyur. Kemudian masuk SD, masuk SMP favorit, masuk PTN favorit, misalnya seperti itu. Sekaranglah waktunya membentuk otak generasi kita di 1000 hari pertama kehidupan dan paling pesat saat menyusui. Ya, jangan belajar ASI setelah hamil, setelah melahirkan, apalagi setelah laju pertumbuhannya jelek. Jadi berterima kasih sekali apabila ada peserta yang belajar laktasi hari ini dan memang mempersiapkan sebelum hamil atau sebelum melahirkan. Jangan lupa bahwa menyusui adalah sesuatu yang sangat alamiah yang memang diciptakan Tuhan sejak manusia ada di muka bumi ini. Jadi semakin ribet menyusui, mungkin ada yang keliru. Karena sebetulnya itu adalah hal yang paling natural. Yang sejak manusia diciptakan, maka menyusui itulah sudah ada kodratnya. Kita ketemu lagi di Milih Sehat. Minta maaf sama dokter ini karena saya terlalu panjang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dokter Windy. Gak apa-apa panjang, yang penting materinya tersampaikan dengan baik dan buat saya juga jadi mengingatkan lagi tentang berbagai masalah menyusui dan lain-lain. Sangat bagus ya materinya dan mudah-mudahan para peserta yang hadir di sini juga bisa memahami. Tadi kuis-kuis juga sudah terjawab dengan baik, berarti insya Allah semua sudah cukup paham gitu dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Windy. Mudah-mudahan karena memang tadi Dr. Windy bilang kita setahun, hampir 2 tahun ini kita bisanya ketemu online gitu. Mudah-mudahan sih secara praktek juga nanti bisa lebih baik ya gitu.
Soalnya kalau dulu itu memang klasi tatap muka, udah gitu bisa praktek-praktek juga sedikit ya dok ya, bisa kayak Kadang 2 hari ya kita bikin nyontohin, ya dok. nyontohin, Kita bikin nyontohin di markas pakai, sehat, iya, ambilnya nyontohin pakai sehat. ini, nyontohin pakai boneka bayi dan sebagainya itu agak sulit dilakukan sekarang. Tapi ya kita berusaha seoptimal mungkin untuk sharing ilmu dan belajar bareng. Saya akan share sedikit kesimpulan untuk materi yang tadi disampaikan oleh Dr. Windy, sekaligus mengingatkan kembali. Jadi mungkin yang harus ditekankan adalah bahwa menyusui itu tujuannya adalah memberikan nutrisi yang terbaik supaya bayi itu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi bukan hanya tumbuh tapi juga berkembang. Dan tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Windy bahwa yang harus diperhatikan adalah mengupayakan kecukupan produksi ASI. Kita harus memahami proses produksi ASI dan bahwa yang namanya laktogenesis tadi tahap 1, 2, dan 3 itu sebenarnya sejak hamil itu sudah terjadi gitu. Kemudian pahami cara merangsang produksi ASI, 2 hormon tadi harus diingat, ada prolaktin, ada oksitosin. Prolaktin itu merangsangnya dengan mengosongkan payudara, kalau oksitosin itu terangsang dengan adanya hisapan dari bayi. Kemudian poin kedua, memantau kecukupan asupan ASI, yaitu kita lihat dari berat badan bayinya yang harus naik sesuai dengan target kenaikan atau sesuai kurva pertumbuhan. Biasanya kalau di markas sehat pakainya WHO, tapi kalau memang ada di buku KIA itu dengan KMS itu juga sebenarnya sama prinsipnya. Dan perhatikan weight increment tadi ya yang sudah di-share oleh Dr. Windy. Jangan hanya dilihat dari seringnya BAK, karena kalau BAK itu lebih ke cairan, dehidrasi atau tidak dehidrasi. Kalau pertumbuhan itu yang harus kita perhatikan adalah kecukupan kalorinya. Untuk bayi yang di usia kurang dari 6 bulan yang masih ASI eksklusif, itu manajemen laktasi dan manajemen ASI perah yang harus lebih diperhatikan. Karena ASI perah itu bukan hanya untuk ibu bekerja, itu catatan penting banget ya. Pengalaman juga di beberapa pasien gitu di markas sehat gitu yang mengalami kesulitan laktasi gitu. Sebenarnya bukan ibu bekerja gitu dan mereka nggak pernah gitu memompa ASI, jadi tidak aware gitu akan manfaat dari memerah ASI itu, karena alasannya saya nggak kerja kok, saya nggak pernah ninggalin bayi saya gitu, 24 jam saya bersama dengan bayi saya, tapi kan dilihat pertumbuhannya kok nggak bagus gitu, berarti memang kalau untuk ibu-ibu zaman sekarang di mana namanya pompa ASI itu sudah ada di mana-mana, mudah, murah, bisa diperoleh, atau pakai tangan juga tadi dengan teknik marmet seperti yang dijelaskan Dr. Windy tadi, itu juga lebih mudah gitu. Sepertinya tidak ada alasan untuk tidak belajar memerah ASI. Kemudian untuk yang di usia di atas 6 bulan, diperhatikan juga untuk manajemen MPASI-nya. Poin ketiga, mengenali permasalahan yang bisa muncul, misalnya pada ibu bekerja, kita harus lakukan simulasi dulu, seperti tadi Dr. Windy share gitu, bahwa beberapa minggu sebelum mulai bekerja itu sudah harus mulai simulasi. Jadi nggak dadakan, nggak panik pada saat ninggalin anak bekerja. Dan harus terus distimulasi sepanjang waktu bekerja itu, harus rajin, rutin untuk memompa. Memang ini kalau pengalaman sulit-sulit gimana ya gitu ya kalau untuk rajin pompa pada saat kerja, apalagi kalau lagi kerja yang fokus banget gitu, terus udah waktunya pompa ASI gitu, kelewat nanti aja deh, kelewat sejam gitu, biasanya udah penuh gitu baru mulai dipompa. Itu sebenarnya nggak disarankan juga ya dok ya kalau pompa ASI dalam keadaan sudah terlalu penuh gitu ya, biasanya Ya, itu nanti feedback negatif ke prolaktin negatif ya. kan ya. Betul. Terus masalah pelekatan tadi juga ada yang masalah puting datar, puting masuk gitu. Itu mungkin sebelum kita mulai melahirkan kita udah harus aware gitu. Apalagi kalau anak pertama, kita harus sudah mulai menyadari bahwa secara anatomis puting kita itu seperti apa gitu. Apakah dia besar, apakah dia ke depannya mungkin ada masalah gitu untuk menyusui, itu kita harus sudah waspada gitu. Ini pengalaman, soalnya saya juga punya masalah pelekatan gitu, jadi saya baru sadar itu saya ya, baru tapi sadar ASI eksklusif kan akhirnya. ASI eksklusif sih dok, Ya. ASI eksklusif. Cuman yang anak pertama itu sempat sufor 1 bulan, baru karena saya bertekad pokoknya harus balik ke ASI gitu, akhirnya bisa juga balik ke ASI gitu. Tapi
Itu terus terang saya baru ngeh itu, padahal dokter ya, tapi saya baru ngeh itu pada saat selesai ngelahirin gitu. Wah ini kayaknya saya ada masalah nih. Seperti itu. Kemudian sekarang lagi masa pandemi, juga harus memahami kalau misalnya ibu positif COVID itu sebenarnya bisa menyusui gitu, asal mematuhi tata cara yang tadi sudah di-share oleh Dr. Windy. Intinya menyusui itu sesuatu yang alamiah, pasti bisa kita lakukan. Yang penting kitanya tenang, bayinya juga senang nanti. Bayi senang, ibu tenang, seperti tema hari ini. Sekian dari saya untuk resumenya. Mungkin kita